Rahasia Lorong Spiggy, karya Enid Blyton. Bab 20, Tentram di Pulau. Sepanjang malam anak-anak tidur enak di atas permadani yang mereka bentangkan di atas semak-semak rumput. Matahari terbit dan langit pun nampak merah keemasan. Burung-burung berkicau, kelinci-kelinci berkejaran di dekat anak-anak yang masih pulas. Seekor rubah kecil mengendus-ngendus dekat Mike lalu pergi. Jack yang paling dulu terbangun. Kaget sekali ia melihat langit-langit di atasnya. Biasanya ia terbangun dan melihat langit-langit kamarnya di lubang intip. Kali ini yang terlihat olehnya langit biru dengan gumpalan tipis awan putih jauh di atas sana. Lalu Jack teringat, mereka sedang berada di pulau rahasia. Diam-diam ia berbaring-baring sambil memandang gembira pada langit di atasnya, menunggu yang lain bangun. Jack bangkit. Jauh di bawah sana, terbentang danau membiru. Indah benar hari itu. Matahari bersinar hangat. Angin berhembus semilir menyejukkan. Jack melihat arlojinya. Betapa kagetnya anak itu. Sudah setengah 10. Setengah 10? Ujarnya kaget. Nyenyak benar tidur kami. Mudah-mudahan yang lain segera bangun. Aku lapar sekali. Perlahan-lahan Jack berdiri. Mantelnya ia lepaskan, lalu pakaiannya, celananya juga. Jack kemudian berlari-lari ke danau dan berenang. Sejuk airnya, tubuhnya ia keringkan dengan berjemur. Setelah itu ia berpakaian lagi. Jack pergi ke mata air, mengisi ketel. Dari sana ia menyalakan api unggun untuk merebus air buat sarapan. Mike bangun, lalu Peggy dan Nora juga. Paul masih tidur terus. Nora dan Peggy merasa girang karena berada di pulau rahasia bersama Mike. Mereka berlari-lari ke danau untuk mandi. Ketika Paul bangun, anak-anak menawari berenang. Tapi Paul menggelengkan kepala. Aku tak bisa berenang, katanya. Aku tak mau mandi di danau. Biar aku tinggal di sini saja bersama Jack. Mereka sarapan. Nora lalu berlari kembali ke danau untuk mencuci piring bekas makan semalam. Jack mengambil tambahan kayu bakar. Peggy mengiris roti dan mengoles masing-masing irisan dengan mentega. Sesudah itu ia merebus telur. Masing-masing dapat 2 butir, katanya. Nora, tolong ambilkan tepat garam. Akan kurebus telurnya sampai keras sekali. Lalu nanti kita makan pakai garam. Kita makan buah krimnya yuk, kata Mike, sambil bergerak hendak mengambil keranjang buah itu. Takut keburu busuk, buah-buahan akan cepat busuk di udara panas seperti ini. Mana biskuitnya, Peggy? Masa habis dimakan semua semalam? Tentu saja tidak, sahut Peggy, sambil meraba-raba kaleng biskuit dari bawah semak. Sengaja aku sembunyikan karena aku tahu kalian bisa menghabiskannya. Sambil duduk-duduk di rumput, anak-anak menikmati hidangan makan pagi mereka. Mengapa makanan rasanya lezat sekali? Jika kita memakan pulaunya di pulau ini ya, tanya Mike. Rasanya lebih lezat kalau kita makan di tempat lain. Paul, kok cuma 1 telur yang kau makan? Tak mau makan 2 kah kau? Tanya Peggy. Paul menggeleng. Di rumah aku biasanya cuma makan roti dan minum kopi untuk sarapan. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi ku habiskan telurku. Peggy, enak sekali. Rasanya aku belum pernah makan telur matang seperti ini. Paul lalu bercerita tentang negaranya. Anak itu baik dan tingkah lakunya sangat sopan. Sehingga kadang-kadang Mike dengan saudara-saudaranya menganggapnya lucu. Kalau berbicara dengan Peggy dan Nora, ia selalu menganggukkan kepala dengan sopan. Bahasa Inggrisnya lancar sekali karena ia memang belajar bahasa Inggris oleh guru pribadinya yang mengajarkan bahasa Inggris. Paul bercerita juga mengenai ayah dan ibunya. Ia menangis kalau menyebut-nyebut ibunya. Ibunya tak tahu di mana ia berada. Peggy dan Nora menjadi terharu kasihan melihat pangeran kecil itu. Mereka menghibur Paul dan mengatakan,
bahwa sebentar lagi segalanya akan beres. Kalian beruntung tidak dilahirkan sebagai pangeran atau putri, ujar Pangeran Paul. Kalian bisa bersenang-senang dan bermain sesuka kalian. Aku tidak. Kalian tak akan pernah diculik atau ditawan. Aku belum tentu. Lain kali tidak diculik lagi. Banyak orang yang tak suka kalau aku menggantikan ayahku menjadi raja. Kalau beliau meninggal, katanya. Tapi kau kepingin jadi raja kan? Tanya Jack. Ah tidak, sama sekali tidak, jawab Paul. Kalau boleh pilih, aku lebih memilih suka hidup bersama kalian, menjadi anak biasa. Tapi karena sudah terlanjur dilahirkan sebagai pangeran, aku terpaksa harus menunaikan tugasku. Sementara ini, hentikan segala kekhawatiranmu dulu, Paul, kata Peggy. Nikmatilah hari-hari bersama kami di Pulau Rahasia ini. Anggap saja ini suatu liburan. Jack pasti mau mengajarimu berenang, dan Mike bisa mengajarimu membuat api unggun. Siapa tahu hal-hal semacam itu ada gunanya suatu hari nanti kelak. Anak-anak merasa agak malas. Mereka masih lelah oleh pengalaman semalam. Peggy dan Nora mencuci piring bekas sarapan. Lalu Peggy merancang menu untuk makan siang. Karena buah krimnya sudah habis dimakan waktu sarapan, Peggy berpikir mungkin sebaiknya mereka membuat buah kaleng. Di samping itu, ia akan memasak kentang dan kacang. Enak dimakan dengan daging dingin yang mereka bawa. Bagaimana kalau kita cari buah beri liar seperti tahun lalu? Usul Nora bersemangat. Kau ingat kan, Peggy? Buahnya ranu merah. Enak sekali. Kita cari saja yuk, siapa tahu masih ada yang ranum, ujar Peggy. Sebelum itu, kita lihat dulu Pondok Willow. Apakah masih ada di hutan? Di pinggir pantai. Musim panas sebelumnya, anak-anak membuat sebuah pondok kecil dari batang pohon willow untuk tempat berlindung kalau hari hujan dan dingin. Kini mereka berlari menuruni dari tempat tebing ke Pondok Willow hendak melihat apakah pondok itu masih berdiri tegak. Mereka menerobos rumpun pepohonan yang rimbun dan sampai ke tempat Pondok Willow. Pondok itu masih berdiri hijau, sejuk, mengundang mereka untuk masuk ke dalamnya. Wah, batangnya menumbuhkan daun, seru Peggy. Jadinya seperti rumah hidup saja. Peggy benar. Semua batang yang mereka tancapkan sebagai dinding kini bertunas di ujung-ujungnya. Di dalamnya pun ada 2 ranting yang mencuat masuk dan berdaun membentuk semacam tirai. Pondok Willow tercinta, ujar Peggy pelan. Banyak sekali pengalaman indah kita di sini. Kau ingat waktu kita bikin rumah ini, Jack? Lalu waktu kau bikin pintunya? Anak-anak pun lalu bercerita kepada Paul mengenai semua pengalaman mereka ketika membuat Pondok Willow. Paul jadi ingin mereka membuat pondok baru, satu lagi bersamanya. Kita tidak perlu pondok satu lagi, kata Jack. Musim panas begini enakan tidur di luar. Kalaupun hujan, kita bisa tidur di dalam gua. Paul lari keluar masuk Pondok Willow. Rasanya ini tempat paling indah di dunia. Alangkah senangnya kalau aku punya rumah seperti ini, katanya. Mike, Jack, kalian mau berlibur di negeriku dan mengajariku membuat Pondok Willow? Anak-anak tertawa. Kita cari buah beri yuk, ajak Mike. Kau pasti suka, Paul. Anak-anak menuju ke bagian pulau yang ditumbuhi pohon beri. Peggy dan Nora membawa keranjang. Sebentar saja keranjang mereka sudah setengah penuh. Sementara itu mulut anak-anak jadi kemerah-merahan. Jumlah beri yang masuk ke mulut mereka sama banyaknya dengan yang ada di keranjang. Sudah jam 1, kata Mike melihat arlojinya. Astaga, cepat betul lewatnya waktu. Kita kembali ke dekat gua makan siang, ujar Peggy. Mereka pun kembali. Matahari bersinar panas, perut mereka keroncongan.
walaupun sudah makan beri banyak. Hidangan makan siang terasa nikmat sekali. Mike membawa air dingin dari segar di mata air. Anak-anak langsung meminumnya dengan lahap. Ketika airnya habis, Paul disuruh pergi ke mata air untuk mengambil air sekali lagi. Paul meminta diberi tugas seperti yang lain. Maka dari itu, sebabnya Peggy berpikir ada baiknya juga menyuruh Paul. Wajah Paul yang pucat kini agak kecoklatan oleh sinar matahari sepagian tadi. Kita mau apa siang ini? Aku ngantuk, kata Peggy sambil menguap. Enaknya kita tidur. Sehabis itu kita mandi di danau lalu minum teh. Hari itu mereka lalui dengan bermalas-malasan, santai rasanya sehabis mengalami ketegangan. Seminggu terakhir di lorong Spiggy, Jack mengajari Paul berenang. Tetapi Paul suka sekali diajari, walaupun anak itu sudah berusaha sebaik-baiknya. Anak-anak minum teh sore harinya, lalu berperahu di danau. Besok kita coba memancing, kata Jack. Kepingin deh makan ikan, goreng segar lagi. Kalau dapat ikan, tolong digoreng seperti dulu itu ya Peggy. Amankah daerah sini? Tanya Paul, sambil memandang ke air di sekitarnya dengan wajah khawatir. Di sini sih jangan khawatir deh, kata Jack. Percayalah Paul, tak akan ada orang yang mencarimu kemari. Seandainya Tuan Dias tahu kalian punya pulau rahasia, kata Paul, pasti ia akan datang mencariku. Apakah tidak sebaiknya kita berhati-hati? Siapa tahu Tuan Dias mendengar mengenai pulau rahasia kalian ini. Tak mungkin, kata Jack. Percayalah, kita tak akan ditemukan siapapun di sini. Di mana biasanya kalian berjaga kalau kalian takut ada orang datang kemarin tahun yang lalu? Tanya Paul. Biasanya kami duduk di batu yang terletak di puncak bukit di antara semak-semak, sahut Jack. Dari situ nampak pemandangan jelas di sekitar danau ini. Kalau begitu besok aku akan duduk berjaga di sana, ucap Peggy segera. Kau tak tahu benar bagaimana Tuan Dias itu. Aku punya firasat ia bisa mengikuti kita kemari, lalu menangkap dan menawan aku lagi. Seandainya Tuan Dias kelihatan datang naik perahu, sewaktu aku berjaga, kita punya waktu untuk bersembunyi di gua, iya kan? Kau benar, kata Jack. Tapi Tuan Dias takkan kemari. Siapa sih yang menyangka kau ada di sini bersama kami? Paul masih juga khawatir. Esok harinya, pagi-pagi sekali ia berlari sendirian ke puncak bukit. Kemana dia? Tanya Jack. Ke bukit, berjaga-jaga. Takut ada musuh, kata Nora tertawa. Aku yakin dia tak akan melihat siapa-siapa. Nora keliru. Siang itu Pangeran Paul melihat seseorang.